Setelah melakukan konser akbar di GBK, nama Raisa memang jarang sekali muncul di permukaan. Namun ketika namanya kini sudah mulai terblow up lagi, Raisa justru dicap sombong hingga angkuh di saat dirinya tengah berada di kerumunan fans. Tidak terlalu mengambil hati soal pandangan netizen terhadapnya, penyanyi cantik Raisa Andriana akhirnya mengungkapkan tentang penyakit anxiety yang dialaminya. Patut diketahui, penyakit anxiety merupakan penyakit yang menyerang mental dan psikis yang menyebabkan adanya rasa cemas yang tidak wajar. Maka dari itu, Raisa tak mau menutupi penyakit yang diidapnya sebagai salah satu jawaban usai dirinya dicap sombong. Lantas, seperti apa kondisi Raisa sekarang? Benarkah anxiety yang ia alami kini perlahan sudah dapat ia atasi? Ya kalau aku sih karena aku punya anxiety, jadi memang cara misalkan aku nyamperin orang dibanding orang nyamperin aku tuh pasti lebih baik untuk anxiety aku gitu. Cuma kan sekarang karena udah lama mungkin ya, jadinya aku udah bisa manage itu lebih baik. Emang dulu sempat pengen lari dan jongkok, Pak? Terus pengen lari dan jongkok itu sih emang udah dari kecil, agak takut rame, terus juga ya kayak takut ngelihat orang lari kayak gitu-gitu, emang udah dari kecil, nggak tahu kenapa ya. Cuma ya sekarang setelah ya udah dewasa, udah terbiasa juga, jadinya udah lebih santai gitu. Dan juga aku rasa orang-orang pendengar aku juga udah santai gitu. Jadi mungkin ya aku kan introvert banget ya, mungkin sekarang udah jauh lebih bisa membuka diri karena pengalaman juga sih Mbak kali ya. Kan pengalaman juga udah lumayan, belum lama-lama banget tapi ya udah 13 tahun ada di industri, kayaknya lumayan sudah tertempa gitu ya, mental dan fisiknya, jadinya aku udah bisa lebih santai aja. Jadi kalau Bright sendiri kan kita udah ketemu 2 kali, jadinya nggak disangka juga dia ingat pas pertama kali ketemu gitu. Jadi kita ngobrolin tentang event itu, terus juga setelah itu ya cerita, aku bilang gitu kayak oh ya campaign-campaignnya luar biasa banget, global segala macam, untuk Southeast Asian artist tuh belum ada yang kamu gitu loh. Jadi kayak you're paving the way, dia kayak oh I'm so honored kayak gitu. Tapi kesanku sih sangat ini banget ya, dia tuh ramah banget, juga santai banget dan nggak ada penjagaan sama sekali. Jadi ya udah ngobrol-ngobrol dan dan mingle-mingle, kenalan aja mas semua orang yang ada di sini. Alhamdulillah lah, kayak kita mencoba aja yang terbaik, dan juga ya karena udah lama kan jadinya pasti pengen cari yang baru lagi gitu. Jadi belajar untuk untuk mencari-cari sesuatu yang fresh deh. Tapi kalau aku sih nomor 1 pasti ngobrol sama penonton sih. Jadi aku senang ngobrol sama penonton, senang kayak bikin gimmick-gimmick bareng penonton. Itu yang sekarang aku lagi sering lakuin. Aku ngerasa nggak perlu diapa-apain ya, karena juga kalau orangnya udah tahu, udah pernah ketemu dan kenal sendiri, pasti kan bakal tahu sendiri kan. Jadi kalau di Islam sih bilangnya jadi orang baik aja, tapi nggak usah capek-capek pengen ngebuktiin gitu. Kayak buktiin aja dengan dengan kayak perlakuan kita. Dan kemarin istri dari Hamis Daud itu baru saja berempati menjadi seorang penggemar dan merasakan betul menjadi seorang penggemar saat bertemu dengan Jungkook, artis Korea yang sangat diidolai seluruh wanita pecinta K-pop. Lantas, seperti apa antusias Raisa saat bertemu idolanya tersebut? Karena mungkin dari video-video yang aku sama Sasa upload itu kan kayaknya cuma sebentar banget Jungkook ada di situ. Tapi sebenarnya tuh lama banget. Jadi dia tuh ada di situ sekitar, ya kita ada di jarak sedekat itu sekitar 1 jaman gitu. Cuma emang nggak tahu kenapa begitu dia deket tuh kita tuh ngerasa sungkan gitu loh untuk nge-candid dia dan teriak-teriak kayak gitu, karena emang deket banget gitu. Banyak banget kan yang nanya, ya ampun udah sedekat gitu diam aja, udah sedekat gitu nggak dipanggil gitu.
panggil guys, berinteraksi, tapi nggak on cam. Jadi aku nggak pengen gitu loh, kayak pas aku manggil dia Jungkook gitu, terus pas dia nengok yang dilihat ini gitu. Aku pengennya kayak punya real moment gitu loh. Jadi ada aku manggil dia Jungkook gitu, terus dia nengok, terus aku bilang are you gonna sing gitu. Soalnya kan berisik banget kan itu DJ-nya. Oh, are you gonna sing? Oh. Terus kayaknya nggak denger atau nggak ngerti gitu, terus dia kayak cuma senyum terus balik badan. Iya, aku sebagai perwakilan Indomie alias Indonesian Army. Iya, jadi kemarin itu ada acara yang dimana dia adalah brand ambassadornya, dan terus aku juga jadi jadi KOL kali ya dari Indonesia gitu untuk ada di situ. Terus ya udah gitu deh. Lo kok jadi malu? Nggak, aku udah bikin videonya sih gimana pas aku ketemu sama dia, terus juga ya dia ngapain aja dan momen pas lagi ketemuannya itu kayak gimana. Tapi yang jelas aku sebagai ARMY kayak happy banget sih, kayak udah ya udah gitu, nggak tahu mau mimpi apa lagi. Unreal banget sih, karena menurutku tuh kayak orangnya terkenal banget. Jadi begitu ngeliat tuh kayak ini hologram nggak sih gitu, kayak bohong nggak sih, beneran kayak jalan gitu. Beneran gak sih? Aku kan sama Sasa sama Vanessa, dan kita kayak cuma itu orangnya beneran loh gitu. Aku sebenarnya nggak niatin apa-apa, cuma pas dia datang dan kita sadar bahwa dia tuh orang gitu ya, kita kayak ada respect antara orang dan orang gitu loh. Aku ngerasa mungkin kalau aku berdirinya lebih jauh atau dalam keadaan konser gimana, pasti aku teriak-teriak gitu, karena kan dia kayak ya idol gitu ya, kayak gimana gitu. Tapi begitu ngelihat dia orang, oh kayak begini dekat, tingginya segini gitu, kayak oh ya kayaknya nggak pantas deh kalau aku teriak-teriak di depan mukanya gitu. Ataupun dia misalkan lagi ngelakuin hal-hal yang private, terus aku kayak diem-diem kayak gitu, kayak oh nggak enak ya gitu. Jadi dan juga aku ngerasa kalau misalkan aku terlalu banyak ngerekam gitu, kayak akunya nanti jadi nggak present gitu, nggak ada di situ. Jadinya aku memilih untuk kayak ngeliatin aja deh pakai mataku gitu. Aku rasa semua orang pasti pengen diperlakukan seperti itu sih. Maksudnya kan ya itu dia, maksudnya kalau udah deket kan kayak ngerasa oh ini tuh bener-bener orang gitu. Jadi aku rasa semua orang, mau yang itu public figure maupun bukan, pasti pengen diperlakukan seperti itu. Tahun ini sih emang tahun yang lumayan merupakan milestone lah ya di karir aku, karena di awal tahun ada GBK. Habis itu kayaknya sepanjang tahun ini memang memproses wah apa yang telah terjadi dan kira-kira di tahun depannya kita mau kayak gimana. Terus tujuan arah karir dan juga musik-musik yang mau dibuat di tahun depan seperti apa gitu, itu semua kita proses di tahun ini gitu. Jadi semoga tahun ini nggak terlalu banyak lagu atau nggak terlalu banyak karya-karya yang aku rilis, tapi semoga di tahun depan aku udah niat banget sih sebenarnya untuk produksi, untuk bikin lagu-lagu baru, rilis lagu-lagu baru gitu yang banyak. Ada sih, tahun depan ada, yang pasti ada satu karya yang aku keluarin di tahun depan. Aku insya Allah, aku nggak tahu sih bakal keluar album atau EP, pokoknya aku bakalan keluarin bakalan ngeluarin musik yang banyak deh di tahun depan. Dan semoga juga bisa ada either konser lagi ataupun tour dari album itu gitu. Karena sebelumnya It's Personal aku ada konsernya, terus Handmade aku ada tournya. Dan mudah-mudahan di tahun depan aku bisa ngejalanin itu lagi, karena kita kangen banget tour. Dan juga teman-teman Yoraisa juga selalu pengen ngulang tour Handmade, tour lagi. Mudah-mudahan bisa dijalanin di tahun depan.